To game development. Jadi pada seminar kali ini kita akan membahas bagaimana itu pembuatan game ya. Jadi pembuatan game itu seperti apa, terus peluang-peluang untuk buat game itu seperti apa, industrinya bagaimana. Ya nanti kita akan bahas semuanya di sini. Oke, sebelum mulai kita perkenalan dulu ya. Mungkin adik-adik semua sudah ada beberapa yang sudah kenal saya dan ada juga yang belum ya. Tapi perkenalkan, nama saya Hat Nasar dan saya ini lahir di Mamuju tahun 95. Jadi sudah begitu lama ya. Jadi sudah tua sebenarnya. Oke, jadi pencapaian saya ya, milestones yang saya lakukan selama di game itu ada beberapa. Yaitu pertama, programmer di Synergy Game Studio pada tahun 2012 sampai 2014. Terus selanjutnya saya juga menjadi programmer dan juga co-founder di Meningo Studio tahun 2015 sampai tahun 2016. Terus selanjutnya saya juga founder dan project leader di Highlight Studio tahun 2016 sampai 2017 dan juga menjadi founder dan pengurus Makassar Game Developer tahun 2013 sampai 2017. Jadi rentan saya membuat game itu dari sekitar 2012 ya, mulai dari 2012. Jadi 2012 saya sudah belajar, sudah mulai mencoba untuk membuat game sendiri. Jadi itu milestones yang saya lakukan. Terus selanjutnya ini awards yang pernah saya dapatkan ya. Itu saya pernah juara 4 kontes game Islamic ICT Fair 2015 di Universitas Indonesia. Terus selanjutnya juga juara harapan 1 kontes game konten Kanal PAUD tahun 2018. Jadi ini pencapaian yang saya dapatkan selama berkecimpung di industri game. Jadi buat adik-adik mungkin bisa jadi sebagai pemacu agar siapa tahu juga teman-teman atau adik-adik sekalian juga memiliki pencapaian di dalam game. Tapi ini pembuatan game, bukan main gamenya ya, jadi berbeda. Oke. Sebelum kita mulai ya, mungkin saya akan bertanya kepada adik-adik semuanya. Nah, apakah kalian suka bermain game? Mungkin Reska bagaimana? Apakah suka bermain game? Saya tidak, Pak. Oh, tidak. Jadi mungkin ada beberapa temannya yang suka main game. Jadi sebenarnya game development itu harus harus juga selaras dengan kita suka bermain game. Jadi pada dasarnya orang-orang yang terjun di dalam dunia industri pembuatan game ya, pembuatan game itu rata-rata mereka akan menyukai karena mereka pada dasarnya menyukai untuk bermain game. Nah, terus selanjutnya apa yang membuat game itu banyak disukai sama orang? Kalau kita lihat hampir di setiap warkop rata-rata orang main Mobile Legend toh. Ada yang main Mobile Legend, ada yang main PUBG. Hampir semua orang kalau kita lihat suka main game, apalagi cowok-cowok. Betul tidak? Pasti banyak ini cewek-cewek mengeluhkan kalau pacarnya main game terus kau bikin gitu ya. Pasti ada yang seperti itu ya. Nah itu kenapa sebenarnya game itu banyak sekali diminati sama orang. Kenapa hampir setiap orang itu suka untuk bermain game. Nah itu karena kita kembali pada asas dari video game itu ya. Nah di sini kita bisa melihat bahwa ada software, ada video game dan juga film. Nah, untuk bisa mengetahui kenapa video game itu banyak digandrungi sama orang, itu kita harus mengetahui dulu perbedaan dari film, video game dan juga software. Nah, kalau kita melihat hasilnya bahwa sebenarnya game itu merupakan media hiburan interaktif. Jadi kenapa game itu sangat banyak orang suka ya? Karena sebenarnya dia merupakan media hiburan yang interaktif. Kalau kita melihat sebuah film, film itu tidak ada interaksi di dalamnya. Jadi film itu hanya media hiburan saja ya, media hiburan. Kita bisa nikmati, tapi kita nggak bisa atur alur-alurnya itu film. Mau kita misalnya film ke kiri nggak bisa. Nah, berbeda dengan software ya. Kalau software begitu kita klik sesuatu, maka muncul sesuatu hal. Maka itu kalau kita berbicara masalah software ya, ketika kita pencet A keluar A, ketika pencet B keluar B. Nah, berarti dia berinteraksi langsung dengan penggunanya. Tapi kelemahan dari sebuah software, dia tidak menghibur.
Jadi kalau software dia tidak menghibur, sedangkan kalau film dia full hiburan. Nah, dengan mengkombinasikan sebuah software dan juga hiburan di dalam film, maka itulah kita menyebutnya sebuah game, permainan ya. Jadi kenapa game banyak disukai sama orang? Karena dia itu media hiburan yang interaktif. Selain dia memberikan hiburan, kita juga bisa berinteraksi langsung di dalamnya. Jadi itu sebenarnya yang kenapa kalau orang bertanya-tanya, kenapa banyak orang suka main game, kenapa hampir di setiap tempat dilihat, oh ini main PUBG, main ini, main apa. Nah, karena itunya, karena dia merupakan media hiburan yang berinteraksi langsung dengan kita. Jadi secara tidak langsung seperti kita main GTA ya, rata-rata orang main GTA itu menyukai kalau misalnya dia menembak-nembak orang gitu. Berarti secara tidak langsung kita bisa rasakan sensasinya menembak orang lain tanpa melakukannya di dunia nyata ya. Jadi sekedar untuk hiburan, memberikan hiburan. Nah, itu yang membuat sebuah game ya banyak disukai ya. Nah, ini dia salah satu perbedaannya juga, bahwa game itu merupakan media interaktif. Media interaktif maksudnya di sini ya, dia memiliki hiburan ya, media hiburan seperti movie, film, tapi dia juga memberikan interaksi yang diberikan oleh software. Makanya itu dia menjadi sebuah media yang fun ya, yang menarik, yang fun. Itu yang membuat kenapa video game banyak disukai. Oke, untuk trivia game sendiri sebenarnya kalau kita berbicara masalah gamenya, game itu mempunyai sebuah 3 trivia yang harus kita fokuskan. Yang pertama kita akan berbicara masalah keindahan ya, masalah artnya, masalah seni. Jadi kalau kita berbicara masalah gamenya itu pasti akan berbicara masalah seni. Karena kenapa? Ya kita bisa mengetahui bahwa hiburan itu adalah seni. Jadi apapun yang indah, yang bagus, yang cantik, seni, yang berbau seni itu akan akan sangat menarik ya untuk dilihat. Selanjutnya juga, game juga memberikan sebuah sains dan teknologi. Jadi selain kita masuk di arah seninya, kita juga akan masuk ke arah sains dan teknologi. Jadi ini tidak akan menutup peluang ya bagi orang-orang yang menyukai komputer, menyukai programming untuk bisa mengerti tentang game. Nah, meskipun dibilang ada artnya, ada seninya, tapi kita juga jangan lupakan satu hal, bahwa game itu adalah sebuah industri bisnis. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang membuat game itu banyak yang dijual ya. Kita bisa dapatkan uang dari game. Banyak sekali metode-metodenya. Seperti kalau misalnya di Mobile Legends dia jual diamond, ada juga game yang harus dibeli, misalnya kayak di Steam dan lain-lain. Nah, bisnis itu tidak akan terlepas dari sebuah game. Karena kenapa? Itu merupakan sebuah industri. Sama juga seperti film ya. Kalau kita berbicara masalah film juga ada bisnisnya, ada industrinya. Jadi ini tidak akan bisa lepas juga. Karena kalau kita membuat film, ya kita membutuhkan budget ya. Kita butuh budget. Kalau kita membuat film, kita butuh budget awal. Nah, berapa budget awal nanti dijual jadi hasilnya jadi pengembalian ya, atau keuntungan. Nah, itu kalau kita berbicara masalah bisnisnya. Itu trivia dari game. Jadi jangan bilang kalau saya tidak tahu buat gambarnya, artnya. Nah, tidak apa-apa. Mungkin kalian bisa fokuskan di sains dan teknologinya. Kalau misalnya kalian sekarang kuliah bukan di Saintek tapi kuliah manajemen bisnis, nah apakah saya bisa terjun di dunia game juga? Oh, bisa sekali. Karena kenapa? Game juga tempatnya untuk berbisnis. Jadi jangan pikir bahwa kalian hanya kuasai satu bidang itu hanya untuk di situ saja di game. Tapi game itu memiliki ada 3 bidang. Nah, selanjutnya pertanyaannya lagi di sini. Apakah Anda semua yang mengikuti seminar ini ingin membuat game? Jadi pertanyaan saya di situ ya. Jadi apakah Anda ingin membuat game? Kita mulai ya. Bagaimana sih sebenarnya untuk membuat game? How to start? Jadi saya mau buat game, tapi saya tidak tahu caranya. Nah, bagaimana cara memulai untuk membuat game? Jadi yang pertama itu adalah make your concept.
pertama kali dalam membuat game adalah make your concept dulu, buat konsepnya. Selanjutnya create the design atau buat desainnya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah game ya, kita akan membuat desainnya ya. Jadi itu, setelah Anda punya konsepnya, selanjutnya buat desainnya. Oke, setelah ada desainnya, apa yang harus kita lakukan? Buat prototype, buat prototipenya. Jadi setelah kita ada desain, nah kita akan mencoba, oh desainnya ini saya membuat prototipenya berdasarkan konsep yang sudah ada. Jadi kita akan mulai membuat sebuah prototype. Oke, selanjutnya setelah prototype jadi, prototype sudah jalan berfungsi secara normal ya, kita complete the game, kita selesaikan gamenya. Jadi setelah prototype ada, kita selesaikan gamenya, kita permanis, kita percantik, kita buat semenarik mungkin. Nah itulah tahap complete the game. Terus selanjutnya tahap terakhir apa? Ya share dan distribusi. Jadi setelah gamenya jadi ya jangan dibiarin begitu saja ya. Gamenya ya harus disebar. Coba kasih main teman kalian, coba kasih main keluarga kalian ya. Jangan dibiarkan di situ saja. Kalau perlu dijual, kalau gamenya bisa dijual ya dijual. Kalau misalnya gamenya bisa menghasilkan uang, kenapa tidak? Nah itu jadi untuk mencoba memulai membuat game ada 5 tahap ini ya. Sebenarnya yang harus kita lalui. Meskipun sebenarnya untuk game-game selanjutnya ada juga berbagai tahap-tahap yang lain, tapi pada dasarnya 5 tahap inilah yang menjadi tahap dasar dalam pembuatan game. Oke, saya akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu make your concept sebenarnya? Oke, jadi membuat konsep adalah menentukan arah akan kemana gamenya nanti. Jadi misalnya gamenya saya mau buat untuk, pertama saya mau tentukan dulu untuk anak-anak ya. Oke, berarti kalau kita membuat konsep game untuk anak-anak, kita tidak boleh menggunakan konten dewasa atau mungkin konten yang punya darah dan lain-lain ya, konten yang tidak cocok untuk anak-anak. Jadi seperti itu konsep. Terus selanjutnya juga untuk konsep kita bisa menentukan storyline-nya, arah jalan cerita dari gamenya, itu kita bisa juga bikin. Jadi setelah membuat konsepnya, arah tujuan playernya, kita buat storyline-nya, itu selanjutnya kita bisa buat juga konsep dari arah permainannya bagaimana. Misalnya kalau kita buat arah permainannya mirip casual game seperti misalnya Subway Surfer arahnya ya. Jadi ada banyak arahnya, bisa casual, bisa hardcore game ya. Hardcore game itu seperti GTA dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali pilihannya sebenarnya kalau untuk membuat konsep. Dan konsep di sini sangat luas, sangat besar. Dan ini hanya bisa kita lakukan jika kita banyak mencoba membuat memainkan game. Jadi semakin banyak kalian memainkan game, semakin besar luas kalian punya konsep. Jadi itu kalau misalnya kita berbicara masalah konsepnya ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh konsep ya. Jadi ada game di sini, kita lihat hit KO jika kena ininya ya, apa? Game apa ini, Kak? Ini game Flappy Bird ya. Jadi ini game Flappy Bird di mana kita lihat di sini jika kena tiang atau tabung-tabungnya ini ya, dia akan mati KO, terus langsung jatuh. Nah, ini merupakan salah satu konsep. If touch dia akan naik, if else dia akan turun. Nah, kalau misalnya lewat dia save plus 1 poin, object spend dan lain. Nah, ini merupakan salah satu contoh peta konsep. Jadi sebelum membuat game ya, orang rata-rata akan membuat peta konsepnya dulu. Konsepnya seperti apa ya? Saya akan buat peta konsepnya. Nah, itu salah satu contoh untuk membuat konsep ya. Selanjutnya adalah make the design. Jadi apa yang dibuat dari desain ini membuat gambaran dasar. Jadi kita akan membuat gambaran kasarnya. Terus selanjutnya membuat aset-aset dari gamenya. Nah, aset-aset itu apa? Aset-aset itu bisa berupa gambar ya. Jadi aset itu bisa berupa gambar, bisa berupa video juga. Kalau kita mau pakaikan video, bisa gambarnya berupa 3D ya, 3D atau 2D, terserah. Tergantung dari konsep yang kita punya. Terus bisa juga soundnya ya, suara, musiknya, bisa musik. Jadi ada banyak sekali. Kita bisa buat aset di sini. Mulai kalian buat aset sendiri sampai kalian download aset di luar juga bisa. Jadi untuk membuat game itu sangat mudah sebenarnya, gampang sekali sebenarnya. Yang jelas kalian tahu 5 cara ini ya sudah bisa. Nah, ini merupakan salah satu contoh aset ya.
Di sini ada kita lihat aset di sini background. Kita bisa lihat di sini apa aset background. Nah, ini merupakan backgroundnya. Terus pipa-pipanya ini pipa atas. Terus pipa yang di bawah. Terus ada karakternya ya. Karakter. Terus ini ada tutorial, bagian tutorial. Terus ini ada tombol. Ini kita lihat ada tombol. Ada tempat hex core. Ya. Jadi ini membuat aset itu ya seperti ini. Kita kayak membuat seperti contohnya seperti ini ya. Ada backgroundnya dan lain-lain. Jadi nanti ini yang akan dibuat menjadi sebuah game. Selanjutnya adalah membuat prototipenya. Nah, itu membuat prototipenya adalah membantu kita melihat hasil alur kerja gamenya. Jadi sebelum selesai gamenya kita harus buat dulu prototipenya. Nggak bisa langsung kita buat game, oh jadi begini, nggak mungkin. Kita pasti akan buat dulu prototipenya. Kenapa? Karena untuk memberikan gambaran tentang sistem yang dibentuk. Jadi ini sebenarnya yang paling penting ya. Jadi kenapa kita buat prototipenya ya? Kita harus lihat dulu apakah programmu bekerja dengan baik, apakah asetmu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi seperti itu. Contohnya seperti di sini ya. Kita bisa lihat. Nah ini kita mencoba mentes apakah tertambah skornya kalau dia lewat sini. Nah jika dia tertambah skornya ketika lewat sini ya berarti dia sudah sesuai dengan sistem yang dibentuk. Jadi contoh seperti itu ya. Oke, selanjutnya tahap yang keempat adalah complete the game. Jadi selesaikan gamenya ya. Jadi setelah kalian buat prototipenya jadi ya, selanjutnya selesaikan game dengan berbagai pemanis. Mulai dari kasih dia efek, kasih dia ini ya game over, score dan lain-lain. Pokoknya kasih dia pemanis lah sampai akhir game itu menjadi sebuah game yang kamu suka, kamu lihat senang dan lain-lain ya. Pokoknya buat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah itu complete the game tahapannya. Terakhir adalah share game kalian. Selesaikan gamenya dengan berbagai pemanis. Nah, kalian harus share ini gamenya ke sosial media, ke Facebook, kemana saja, ke teman kalian dan lain-lain. Silakan share. Jangan takut untuk men-share. Meskipun game kalian mungkin kurang bagus di artnya, kurang bagus di programnya, pokoknya share saja. Jangan takut untuk men-share game kalian. Karena kenapa? Ketika kalian sudah membuat game, kalian share ke orang lain pasti akan memberikan feedback ya. Orang lain pasti akan memberikan bahwa gamemu kurang di sini, gamemu bagus, gamemu jelek, gamemu begini. Nah, itu bisa menjadi sebuah membantu kita untuk berkembang lebih jauh dalam membuat game sebenarnya. Nah, dengan men-share game kita ini, nah, kita akan bisa tahu bahwa saya cocok untuk membuat game seperti ini, saya cocok untuk membuat game seperti ini. Jadi itu sepengalaman saya juga, share your game ini merupakan hal yang paling penting terkadang. Banyak orang bisa untuk membuat game, tapi untuk men-share dia punya game itu banyak orang yang tidak bisa ya. Banyak orang yang kesusahan malah. Oke, selanjutnya kita tadi berbicara masalah cara pembuatannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat orang-orang yang ada di belakang pekerjaan tersebut. Sebenarnya orang-orang yang mengerjakan hal-hal itu apa-apa saja dan potensinya apa-apa saja. Jadi saya akan jelaskan di sini ada 4 buah job yang menjadi job dasar ya. Jadi kalau kita bermain game ada job dasar ya, atau karakter dasar. Jadi karakter dasar yang kita harus miliki adalah 4 ini. Jadi kalau kalian mau masuk di buat gamenya ya ada 4 orang ini ya yang bisa kalian Jadi kalau untuk membuat game ya kalian bisa pelajari dari 4 karakter ini. Silahkan geluti keempat-empatnya atau 3 atau 2 atau 1, tapi bisa juga satu saja kalian geluti. Yang pertama itu adalah Stack Dude. Nah, ini Stack Dude artinya kita bergerak pada game designer. Game designer. Nah, selanjutnya ada Music Dude atau kita bisa bilangnya game composer. Oke, selanjutnya di sini ada Drawing Dude. Ini kita bisa bilang bahwa game artist.
Oke, dan terakhir adalah Code adalah game programmer ya. Nah, ini merupakan 4 job dasar yang bisa kita geluti kalau misalnya kita mau terjun di industri game. Nah, yang pertama ada game designer. Jadi, sebenarnya apa kerjaan dari game designer itu? Nah, kalau orang bertanya kerjaan game designer itu apa, kita bisa cek di bagian sini ya. Make your concept. Jadi, untuk membuat sebuah konsep game yang menarik, yang bagus, yang terperinci dan lain-lain, itu kita membutuhkan sebuah analisa pengetahuan yang luas tentang game. Nah, itulah yang dilakukan oleh game designer. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah game designer, dia akan berbicara masalah konsep gamenya. Jadi game designer itu dia biasanya kalau di dalam studio ya, kalau kita berbicara masalah studio game, game designer itu menjadi orang yang pertama kali mengeluarkan ide tentang game tersebut. Jadi biasa game designer, misalnya saya punya ide, saya mau bikin game seperti ini, nah dia akan buat konsep-konsepnya, arah konsepnya, gamenya seperti ini, alurnya seperti ini dan lain-lain. Nah, itu merupakan kerjaan dari game designer. Dan juga game designer ini dia akan merambah sekaligus sebagai project leader biasanya. Kenapa dia menjadi project leader? Karena dia akan mengontrol quality dari komposer, artis, dan juga programmernya. Jadi game designer harus mengquality control ketiga temannya ini supaya gamenya sesuai dengan apa konsep yang diberikan. Misalnya kita membuat game tentang anak-anak, tapi komposernya membuat lagu yang horor. Nah, itu game designer harus bisa tegur game komposernya bahwa kamu ini membuat musik lebih manis sedikit, jangan horor. Nah, itu bisa dilakukan ya game designer. Jadi ujung tombak project dalam membuat project game sebenarnya dari game designernya. Kalau kita berbicara masalah tim. Selanjutnya ada game komposer. Nah, game komposer ini sebagai pembuat musik di dalam timnya. Jadi kalau kita punya kemampuan musik yang baik, itu bisa masuk di game komposer. Jadi jangan bilang bahwa kita misalnya kamu suka main-main gitar di pinggir jalan, terus kamu suka main-main bikin aransemen musik dan piano, itu tidak berguna ya. Kalau di dalam industri game ini merupakan job yang sangat dibutuhkan. Jadi game komposer itu sangat sedikit. Kalau kita berbicara di Indonesia, dari 4 pekerjaan ini yang paling sedikit kita punya adalah game komposer. Di Makassar sendiri, game komposer saya hanya kenal 2 orang. Saya hanya kenal 2 orang game komposer di Makassar. Dan selebihnya saya tidak tahu ya, kebanyakan semua rata-rata programmer, game artis, dan juga game designer. Tapi game komposer ini sangat dibutuhkan karena kenapa? Dia langka sekali. Terus yang kedua juga rata-rata game komposer itu effortnya besar dan juga gajinya banyak gitu. Terkadang makanya kalau di tim itu dia game komposer rata-rata yang ini ya, yang gajinya biasanya paling tinggi, royaltinya biasa, karena dia berupa musik. Oke, selanjutnya ada game artist atau drawing dude ya. Jadi drawing dude ini yang membuat aset-aset berupa gambar. Kalau tadi game komposer berupa suara dan musik, ya drawing dude ini ya dia sebagai artnya ya, jadi gambarnya, entahkah dia 2D ataukah 3D. Kalau misalnya 2D berarti dia digambar dan basisnya 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya biasanya basisnya 3 dimensi, dia menggunakan modeler ya. Jadi biasanya kalau 3D dia menjadi modeler. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya yang terakhir adalah game programmer. Jadi game programmer ini orang yang paling banyak begadang lah. Dari semua di timnya dia yang paling banyak begadang. Makanya kalau kita lihat di sini gambarnya, dia matanya paling sipit nih, paling kayak orang kurang tidur. Kenapa? Karena dia lah yang paling stres dari semua temannya. Oke, kenapa game programmer itu sangat susah biasanya, dan juga banyak orang yang masuk di game programmer karena game programmer ini menjadi
orang yang menyatukan segala hal di dalam timnya ini. Misalnya kayak di sini ya. Nah, untuk bisa menyatukan game desainernya, komposernya, dan juga artisnya ya, kita butuh programnya. Jadi dia ini yang akan menyatukan desainnya, lagunya, dan juga artnya menjadi satu. Nah, ini tanggung jawabnya game programmer sangat besar ya. Nah, itu dia makanya paling banyak orang rata-rata belajar tentang game programmer. Apalagi kalau dia basisnya IT. Nah, ini dia akan geluti nih. Oke, itu tadi masalah job-job yang ada. Meskipun job-jobnya ada banyak ya, bukan cuma 4 ini cuma job-job dasar. Ada juga job-job yang lain, ada banyak sekali. Tapi ini merupakan job-job dasar yang saya jelaskan di sini. Selanjutnya kita akan berbicara masalah industrinya. Jadi kita tadi sudah berbicara masalah bagaimana cara buat gamenya ya, tahapan-tahapan membuat game, terus juga apa job-job dasar yang dibutuhkan dalam membuat game dalam sebuah tim ya. Kalau kita berbicara masalah tim, jadi kalau ini kita akan berbicara masalah tim, kita tidak berbicara masalah satu sendiri membuat game sendiri ya, tapi ini kita akan berbicara masalah timnya. Jadi di sini ada 4 orang, jadi ini kalian bisa membuat game antara 3 orang sampai 4 orang itu sudah bisa buat game dalam sebuah tim. Oke, kita akan berbicara what about the industries, bagaimana industri gamenya ini. Jadi kalau kita tadi bicara masalah pembuatannya, sekarang kita akan bicara masalah peluang industrinya. Pak, saya sudah bisa bikin game, tapi bisa aja dapat uang dari game. Nah, oke, kita akan berbicara di sini ya. Pertama kita akan bahas dulu game lawan movie lagi. Nah, jadi kita akan balik ke game versus movie, dimana kalian bisa lihat di sini penghasilan yang didapatkan ini movie yang AAA ya, atau film yang AAA lawan games yang AAA. Jadi AAA itu apa? AAA ini merupakan game kualitas atas dan juga film kualitas atas, yang dimana pembuatan keduanya ini ratusan juta ya untuk membuat keduanya ini. Nah, kita akan berbicara masalah Dark Knight dulu. Nah, Dark Knight dalam 1 minggu dia mempunyai penghasilan 239 juta US dollar penghasilannya. Tapi kalau kita bicara masalah GTA, dia bisa dapat 500 juta dolar dalam 1 minggu. Jadi ini ada source-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini game sudah menang telak, ini game sebenarnya menang telak dari sisi penjualan. Karena kita sudah bicara tadi masalah kenapa game lebih bagus daripada movie. Ya, kita akan kembali lagi tadi masalah interaksinya ya, bahwa game ini lebih berinteraksi daripada movie, sehingga lebih banyak orang lebih menyukai bermain game. Nah, itulah kenapa penghasilan sebuah game bisa lebih banyak daripada sebuah film. Oke, kalau kita berbicara masalah worldwide MMO games market, kan kita sekarang berbicara masalah game yang online ya, berbicara masalah game online. Kita bisa tahu bahwa sekarang Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain, itu mereka merupakan game berbasis online. Berbasis online ya. Dan semua game-game tersebut itu mengeluarkan ada yang namanya UC kalau di PUBG ya, UC, dan juga Diamond kalau di Mobile Legends. Tapi kita rela mengeluarkan uang hanya untuk membeli kayak seperti skin ataupun apa-apa itu yang tidak jelas ya. Banyak orang yang rela mengeluarkan uangnya hanya untuk membeli seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ini kita cek dari data 2013 sampai 2017 ya, bahwa orang-orang itu banyak mengeluarkan uangnya untuk game. Mereka rela mengeluarkan uang untuk game. Kita bisa lihat data-datanya di sini. Kita bisa lihat dari 2017 ya. Angkanya di sini sampai tinggi sekali ya, 3,3 sampai 0,9 billion. Jadi orang-orang di kita di Indonesia apapun di luar negeri, mereka rata-rata rela mengeluarkan uangnya untuk game. Jadi sehingga untuk menghasilkan uang dari game ini sangat possible sekali. Bukan berarti kalian membuat game terus gamenya tidak bisa menghasilkan uang, belum tentu ya.
Jadi kita bisa lihat bahwa game online itu sangat menghasilkan, apalagi di era sekarang. Nah, ini juga merupakan game dev map, di mana kita bisa tahu bahwa di penjuru dunia ini ada banyak sekali pembuat game ya. Tapi khusus untuk benua Amerika dan juga Eropa itu mereka sudah banyak. Tapi kita bisa lihat di Indonesia, kita bisa lihat di Indonesia sendiri. Kita hanya terbatas di Pulau Jawa, dan juga developer game di Indonesia itu masih sedikit. Jadi peluang untuk pasarnya kita sebenarnya ada banyak sekali. Itu yang membuat sebenarnya kita di Indonesia sebagai game developer itu sangat terbuka, peluangnya sangat lebar. Kita bisa contoh misalnya satu-satunya studio game Indonesia yang go internasional itu ada namanya Digilab Studio. Jadi Digilab Studio ini merupakan developer dari game, ada yang namanya Dread Out. Ada yang kenal nama game Dread Out? Mungkin di sini ada yang tahu game Dread Out ya, sampai dibuatkan film itu game Dread Out. Jadi game Dread Out itu keluar tahun 2017. Mohon maaf. Dia keluar tahun 2017 kalau tidak salah. Dan dia demonya itu sudah ada dari 2015. Jadi dari pengerjaannya tahun 2015 dia buat prototipenya, dia keluarnya baru 2017. Jadi ada rentan 2 tahun dalam menyelesaikan game tersebut. Nah, itulah dalam waktu rentan itulah Digilabs banyak melakukan campaign-campaign yang banyak orang Indonesia suka. Sehingga kenapa bisa dia go internasional, karena itu ya, kita punya pangsa pasar yang besar. Bukan main kalau ada game bagus yang orang Indonesia maini, views-nya bisa sampai 1 juta sampai 2 juta kalau viral. Jadi ini merupakan sebuah market besar ya kalau kita menelusuri industri game di Indonesia sebenarnya. Dengan pangsa pasar yang besar ya, kita sangat berpotensi untuk bisa sukses dalam industri game sebenarnya. Oke, terus selanjutnya saya berbicara masalah Makassar ya. Mohon maaf saya tidak berbicara di Mamuju karena di Mamuju belum ada industri game yang berjalan. Tapi berbeda dengan di Makassar yang dimana saya dan kawan-kawan sudah mulai dari tahun 2013-2014 kita sudah jalan masalah game developer. Jadi di sini merupakan ada beberapa studio yang ada di Makassar waktu itu hari. Meskipun ada juga yang mungkin yang sudah pensiun ya. Mungkin ada yang sudah drop ya. Studionya ada juga yang masih jalan. Jadi ini ada beberapa di sini. Kebetulan saya masuk di sini dulu ya. Saya founder dari Highlight Studio. Ini juga saya pernah jadi game programmer di Meningo. Nah, dan ini ada juga 2 studio lainnya. Jadi kalau kita bicara masalah game developer di Makassar itu sudah ada. Mereka sudah buat game di Makassar. Jadi orang Makassar itu sudah buat game. Nah, untuk di Mamuju sendiri saya harap mungkin adik-adik di sini ada yang bisa mungkin pengen membuat game juga seperti orang-orang di Makassar ya. Kita bisa nanti ya untuk berbicara lebih lanjut untuk membuat game. Oke, selanjutnya. Kenapa bisa terbentuk studio game ini tadi? Jadi kita berawalnya sebenarnya dari sebuah komunitas. Jadi untuk menggerakkan sebuah industri game, kita membentuk ada sebuah namanya komunitas. Komunitasnya ada namanya Makassar Game Developer atau Magadev. Jadi komunitas ini kita bentuk untuk mewadahi teman-teman semua yang memiliki passion dalam membuat game sebenarnya. Mulai dari studionya, industrinya, sampai juga di ininya ya, bisnisnya. Jadi selain tentang kita berbicara masalah teknikal, kita selain berbicara masalah teknikal di sini, kita juga berbicara masalah ekosistem, juga berbicara masalah industrinya atau peluang bisnisnya kemana. Jadi tidak terbatas hanya pada pembuatannya saja, tapi kita juga berbicara masalah keseluruhan. Oke, terima kasih ya. Thank you for the opportunity. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi itu pemaparan yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pagi kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang ada yang mau bertanya ataupun memberikan tanggapan dan lain-lain, bisa silahkan kalau yang ada yang mau bertanya bisa open mic saja. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan mungkin di bagian mana yang masih belum
mengerti atau mungkin mau lebih jauh lagi bertanya. Oke, dipersilahkan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung open mic saja. Saya Pak, Iya, silakan. Dari mana, Dek? Salina Trinanda. Iya, dari Universitas Tomakaka ya? Iya, dari Universitas Tomakaka, Sistem Informasi Pak. Iya, silakan kalau mau bertanya. Yang masih belum terlalu paham yang di prototipe-nya Pak. Yang ditanyakan bagaimana di prototype? Maksudnya belum terlalu paham di bagian itunya Pak. Oke, mungkin tentang pembuatan prototipe-nya, apa yang membedakan prototype dengan game aslinya, begitu? Iya Pak. Oke, jadi kita kembali ke bagian prototype. Oke, jadi kenapa kita harus membuat prototype, atau mungkin apa yang membedakan prototype dengan game jadi? Kenapa nggak langsung buat saja gamenya langsung jadi ya? Kenapa kita mesti buat dulu prototype-nya? Jadi semua game itu kita pasti harus cek dulu apakah gamenya sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Misalnya saya mau membuat game di Android ya, jadi otomatis gamenya harus saya buat dulu prototype-nya, saya tes dulu di Android apakah dia kalau kena papannya ini game over atau tidak. Nah, itu menjadi sistem ya. Jadi sebelum buat game jadi itu kita nggak bisa langsung buat gamenya secara keseluruhan langsung kalian share kayak satu kali proses begitu, enggak. Jadi kita banyak ada namanya try and will and try. Jadi begitu setiap kita membuat, kita coba lagi, membuat, coba lagi sampai hasilnya betul-betul seperti yang kita mau, seperti konsep yang kita butuhkan. Misalnya di sini, ini karakternya begitu dia bersentuhan dengan ini, dia harus game over. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian buat gamenya langsung ke complete game, kalian masuk langsung ke complete game, kalian share, terus tiba-tiba ada orang main ini kena ini, nggak game over, atau mungkin dia ini langsung tembus. Nah, itu kan gamenya bakal aneh ya, dan orang-orang bakal kok gini gamenya. Pasti akan ada timbul pertanyaan dari orang-orang, apakah ada bug atau bagaimana. Nah, itu makanya kita harus buat prototipe-nya dulu. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada di game saat penyelesaian, itu makanya kita harus membuat prototipenya dulu. Takutnya kalau kita langsung buat gamenya langsung complete the game ya, gamenya kita kasih masuk-masuk semua, itu bisa aneh gamenya ya. Sama juga seperti kalau misalnya dalam game Dread Out, kalau adik-adik tahu semua, adik-adik bisa cari semua game Dread Out itu tahun 2015 mereka membuat prototype. Prototipenya itu dibentuk hanya untuk mengetes apakah kameranya berfungsi, apakah karakternya bisa jalan, apakah dia bisa fungsikan alur cerita dan lain-lainnya. Nah, mereka cuma buat prototipenya hanya untuk itu. Tapi prototipenya tidak ada sama sekali hubungannya dengan gamenya. Jadi gamenya akan dibuat secara terpisah. Nah, itu kalau misalnya kita berbicara masalah game 3D ya. Jadi untuk bisa mengetahui apakah asetnya berjalan dengan baik, sistemnya berjalan baik, kita harus buat prototipenya dulu. Mungkin seperti itu, Dek, Sarina. Oh iya Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, mungkin silakan. Tapi ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya, Dengan sebelumnya, siapa? Mohon maaf. nama saya Asrar Pak, dari Universitas Tomakaka Mamuju. Oh ya, Jurusan. iya silakan, Dek. Jadi begini Pak, berbicara pembuatan game, apabila sudah ada game design, composer, programmer, game artist, apabila sudah komplit, apakah ada aplikasi khusus untuk menggabungkan semuanya sehingga menjadi game Pak? Iya, mohon maaf, saya tidak singgung ya masalah aplikasinya ya. Jadi kalau untuk berbicara masalah aplikasi pembuatan game itu ada banyak sebenarnya kalau kita berbicara masalah itu. Kalau misalnya kita untuk game programmer kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Unity.
Nah, ini merupakan aplikasi yang banyak sekali digunakan. Bahkan saya pun menggunakan Unity ya. Saya sampai sekarang membuat game masih pakai aplikasi ini, namanya Unity. Oke. Terus juga ada juga aplikasi namanya Game Maker Studio. Game Maker Studio. Mohon maaf ya. Oke, terus juga ada banyak ya aplikasinya. Bukan cuma ini, Unity, Game Maker Studio, ada juga RPG Maker. RPG Maker. Jadi saya buat game awalnya dari sini deh, RPG Maker. Untuk belajar logika-logika pembuatan game saya belajar di RPG Maker. Terus saya pindah ke Game Maker, terus saya juga loncat ke Unity. Terus juga ada aplikasi namanya Construct. Construct ya. Wah, mohon maaf, kenapa ini? Construct. Terus ada juga aplikasi ya, ada banyak sekali ya. Jadi kalau untuk aplikasi membuat game itu ada banyak sekali. Kita bisa searching mulai dari game 2 dimensi sampai 3 dimensi ada semua. Intinya kalau misalnya kita sudah punya tipnya, misalnya orang yang bisa buat ini, buat itu kalian sudah bisa buat satu game itu sudah bagus sekali. Dari menggunakan aplikasi apapun. Meskipun kalian mungkin tidak punya keempat orang tersebut, misalnya kalian cuma sendiri, saya mau buat game sendiri pak, tidak ada temanku. Why not? Kenapa tidak bisa? Kalian bisa juga melakukannya. Jangan hanya bilang, pak, saya tidak bisa buat gambarnya, saya tidak bisa ininya ya. Jangan terkatung dari situ ya. Kalian bisa searching, googling, dan lain-lain. Ada banyak aset di Google, aset gratis. Jadi bukan aset yang dijual, ada yang dijual, ada juga yang gratis. Jadi kalian bisa buat game secara gratis juga. Oke, mungkin begitu deh, Asrar. Siap Pak, bisa tanya lagi Pak? Iya silakan, nggak apa-apa. Jadi begini Pak, berbicara tentang plagiat, seperti Dota, Mobile Legends, terus COD dan PUBG itu hampir sama-sama. Apakah itu tidak disebut plagiat dan tidak mempengaruhi pemasaran industri Pak? Oke. Kita harus mengetahui dulu plagiat itu sebenarnya dari mana. Plagiat itu kalau kalian tiru 100%. Nah, sedangkan modifikasi itu kita tidak ambil 100%, mungkin cuma 80 atau 70. Kalau sebenarnya plagiat sebenarnya itu hal sebenarnya yang tidak terlalu ini ya. Kita memang mau dibilang berbicara masalah plagiat itu hal yang sangat tipis-tipis. Misalnya kayak kalian bilang bahwa Mobile Legend sama AoV misalnya mirip-mirip, karakternya Mobile Legend banyak sama ini itu. Nah itu sebenarnya kan mereka tidak tiru 100%, cuma mereka lihat modifikasi. Sama halnya dengan kalian kalau membuat website, kalian copy paste kode. Nah itu sama saja, apakah plagiat itu? Atau kalian buat desain, kalian copy paste di Google desainnya orang dan kalian modifikasi, kalian buat, apakah copy paste? Belum tentu. Terus juga kalau kalian pakai tema atau kalian pakai font ini, font itu, apakah dibilang plagiat? Belum tentu juga. Sebenarnya plagiat itu kalau misalnya 100% sama, itu baru plagiat sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Dan ada juga plagiat sebenarnya bisa dituntut. Kalau misalnya si A sudah patenkan hal tersebut. Misalnya kayak saya membuat sebuah game, terus saya patenkan game ini buatan saya. Terus ada yang plagiat, nah itu bisa saya tuntut. Karena kenapa saya sudah patenkan. Nah, intinya plagiat itu hal yang sangat tipis. Kita tidak bisa menjudge bahwa ini plagiat, ini yang tidak. Karena selama dia tidak meniru 100%, itu masih bisa dibilang modifikasi. Jadi jangan takut kalau misalnya adik-adik, Pak saya takut dibilang plagiat dan lain-lain, jangan. Kalau misalnya kalian mau buat game, buat saja. Mau plagiat, hajar saja. Intinya kalian belajar, ada proses belajar di situ. Contoh lah kayak Cina ya. Cina itu negara yang sangat mentalnya itu bagus sekali ya dalam bekerja. Ada prinsip mereka namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi mereka akan melihat, mengamati sebuah hal, terus mereka meniru, terus selagi meniru mereka sedikit-sedikit modifikasi, sampai akhirnya mereka jadi industri sendiri.
Contoh seperti HP Cina sekarang, Xiaomi apa gitu. Mereka kan sebenarnya buat HP awalnya HP tiru-tiru. Mereka HP-HP KW mereka buat. Sampai akhirnya mereka bisa buat HP sendiri, Xiaomi, Oppo yang kalian pakai semua. Nah, itulah hebatnya Cina. Jadi jangan takut untuk plagiat, selama tidak dituntut, hajar saja. Oke, mungkin begitu ya, di Asrar ya. Jadi hal plagiat itu hal yang tipis-tipis. Kita tidak bisa bilang bahwa ini plagiat, kecuali memang 100% meniru. Nah, itu baru plagiat ya. Oke, siap Pak. Siap. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang mau bertanya, silakan. Saya lagi Pak bisa bertanya. Ya, boleh, silakan. Berbicara mengenai dunia industri dari game sendiri Pak, apakah hitungan dari penghasilan atau suksesnya gamenya itu dari jumlah pengguna dari game yang kita buat, atau ada perusahaan atau mungkin yang melopori dari penilaian game buatan kita Pak? Karena tidak dipungkiri game dunia ini banyak sekali. Iya, betul. Oke, bagaimana cara menilai game kita itu sukses atau tidak? Saya tanya, game yang sukses itu game yang disukai oleh perusahaan atau disukai oleh yang mainkan sebenarnya? Sebenarnya yang mainkan. Nah, ya sudah, berarti kesuksesan dari sebuah game adalah dari playernya, pemainnya. Kalau misalnya game itu banyak yang suka, banyak yang mainkan, banyak yang banyak yang sukai, ya otomatis penghasilan kalian akan dapat terus. Contohlah Flappy Bird lah. Flappy Bird, game yang dibuat oleh Dong Nguyen pada zaman 2012 ya, 2012-2011. Itu gamenya itu gimana ya istilahnya? Itu tidak ada perusahaan yang suka. Itu game yang dibuat oleh satu orang. Dia hanya upload di Play Store, udah selesai. Tapi penggunanya sampai jutaan, sampai menjadi Game of the Year. Sampai itu Dong Nguyen mendapatkan uang yang berjuta-juta dari gamenya tersebut, karena semakin banyaknya orang yang menyukai gamenya. Jadi sebenarnya kesuksesan dari gamenya itu adalah dari milestones playernya. Semakin tinggi kalian punya player yang mainkan game kalian, maka semakin sukses kalian. Jadi di situ sebenarnya kuncinya adalah di pemainmu, itu saja. Jadi jangan, kalau mau dibilang revenue, uang itu mengikut revenue itu mengikut, semuanya itu mengikut. Yang paling penting adalah dari gamemu sendiri, disukai orang atau tidak. Contohlah kayak persaingan MOBA yang sekarang ya, AoV, Mobile Legend. Yang sekarang paling banyak orang main kan Mobile Legend. Jadi ndak heran kalau Muntun kaya ya, di Indonesia karena itunya. Karena orang di Indonesia rata-rata main Mobile Legend. Sama juga dengan Free Fire ya. Free Fire sekarang wah booming sekali, Free Fire sama PUBG. Jadi itu juga menjadi ini ya. Pokoknya player itu sangat menentukan kesuksesannya kalian. Semakin banyak playernya, uang yang kalian dapatkan bisa juga semakin banyak. Jadi seperti itu, Dek Sarina. Iya, siap Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, jangan terlalu terfokus pada industrinya, fokuskan pada playernya dulu. Kalau playernya sudah oke, sudah ada milestones playermu, baru mau fokus ke industrinya bisa. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin Pak, bertanya lagi Pak. Oh iya, silakan. Jadi begini Pak, berbicara tentang aplikasi, apakah aplikasi game ini lebih sulit dibandingkan pembuatan aplikasi seperti TikTok, Facebook atau sosial media yang lainnya Pak? Oke, apakah membuat game lebih susah daripada membuat aplikasi seperti TikTok dan lain-lain ya? Ya Pak. Oke. Sebenarnya semua punya kesulitannya masing-masing sebenarnya. Tidak ada yang lebih susah yang ini, tidak ada yang lebih gampang yang ini, enggak. Semua tergantung dari kita punya skill dan juga arah tujuan aplikasinya yang kita buat itu sebesar bagaimana, skalanya sebesar apa begitu. Semakin besar skala game yang kamu buat atau aplikasi yang kamu buat, maka akan semakin susah kamu kembangkan. Seperti itu, dari skalanya saja. Misalnya antara begini saja lah. Kamu buat aplikasi TikTok tapi kemampuanmu masih dasar, apakah bisa? Susah kan? Terus juga sama juga dengan membuat game.
saya mau buat game langsung kayak GTA 5. Nah, sedangkan kamu buat game yang kayak Flappy Bird saja tidak bisa. Kamu mau buat game seperti Mobile Legends tapi game buat Flappy Bird saja nggak bisa, ya itu otomatis sama saja ya, tidak bisa. Jadi yang masalah kesulitannya itu tidak ada, relatif semuanya, tergantung dari skill kita sejauh mana dan juga skala dari aplikasi atau gamenya itu sebesar apa. Jadi itu di situ Asrar ya. Siap Pak, terima kasih sudah dijawab Pak. Mungkin kedepannya ada follow up untuk materi kedua atau seminar yang kedua Pak, ditunggu Pak. Ya kalau mungkin yang sudah bergabung di aplikasinya nanti sebentar saya akan share lagi masalah ada masalah workshop. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang tertarik buat game, nanti saya akan adakan sebuah workshop untuk membuat game, bagaimana membuat game dari nol sampai jadi. Siap Pak, ditunggu Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mumpung saya masih semangat ini untuk menjawab. Kita masih punya waktu sampai 15 menit lagi ya, 10.15. Silakan yang mau bertanya tentang industri game, pembuatannya dan lain-lain, atau mungkin mau buat tim atau komunitas. Karena jujur saya itu dulu waktu kuliah saya tidak ada ikut organisasi kampus, tapi saya buat komunitas di luar yang namanya Magadev. Jadi saya tidak ikut organisasi kampus karena menurut saya organisasi kampus di kampus saya itu diatur sama orang yang tidak begitu saya sukai, pertama. Yang kedua juga materi yang disajikan juga tidak sesuai dengan yang saya minati. Jadi saya akhirnya membuat sebuah komunitas sendiri sama teman-teman, dimana komunitasnya ya ini ya, Magadev, Makassar Game Developer. Jadi setiap malam kita buat game di Dilo Makassar. Kalau mungkin ada yang tahu Dilo, dulu itu Dilo di dekat tahun 2012 tahun di mana ya? Di dekat Mall Ratu Indah lah intinya. Di Mall Ratu Indah dulu Dilo, terus sebelum pindah ke Panakukang. Jadi dulu itu Magadev kita selalu di sana sama anak Blender 3 dimensi. Jadi itu anak Blender biasa kita minta aset 3D-mu begini apa, kita mau buatin game ya, gitu bisa. Dulu, jadi kita basisnya dulu komunitas deh, sebelum membentuk sebuah game yang studio yang game bagus-bagus, kita mulainya dulu dari sini. Jadi kita buat perkumpulannya, kita belajar sama-sama, ya akhirnya skill berkembang, nah baru bisa buat game yang bagus-bagus. Jadi awal mulanya sebenarnya dari situ kita. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, mungkin sambil menunggu berakhirnya waktunya, mungkin dapat diceritakan sedikit pengalamannya Pak membentuk Magadev. Oke, pengalaman bentuk Magadev ya. Ya pengalaman saya buat Magadev sama itu sebenarnya agak panjang ya. Kita mulai tahun 2011-2012, di mana 2011-2012 itu saya lagi happeningnya buat game. Saya lagi sering-sering buat game di situ. Saya kenal sama orang pembuat game juga di Makassar namanya Billy. Jadi saya berdua sama Billy itu sering buat game, terus gamenya itu kita kasih orang main lah, istilahnya seperti itu ya, di teman-teman komunitas lah. Ada dulu namanya komunitas Makassar, istilahnya begitu. Jadi di komunitas Makassar kita bagi-bagi game kita, disuruh mainkan begitu. Nah akhirnya saya sama Billy ngobrol, bilang kenapa nggak kita buat komunitas juga, komunitas pembuat game Makassar. Kalau kita cuma berdua seperti ini, bagaimana skill berkembang begitu pertama. Terus yang kedua juga kita dapat teman baru, koneksi baru dan lain-lain. Akhirnya sepakat sama Billy membuat komunitas game Makassar Game Developer pertama. Dulu namanya Game Developer Makassar dulu, sebelumnya Game Developer Makassar. Nah itu saya berdua sama Billy, sama ada juga cewek satu, dan juga ada 2 teman saya lagi cowok 2 orang. Nah kita buat game itu tiap malam di warkop. Jadi tiap malam itu di warkop kita nongkrongnya buat game.
Jadi nongkrong di warkop buat game. Sampai akhirnya tahun 2012 ya akhir tahun 2012 itu saya diundang di acara ini ya, acara komunitas Magadev, diundang di acara Consumer Show Makassar, Consumer Show tahun 2012 akhir tahun. Di situ kita perkenalkan game-game buatan Makassar Game Developer. Akhirnya makin banyak yang bergabung di situ. Jadi semakin lama semakin berkembang sampai tahun 2017. Mulai dari kecil, mulai dari berdua sampai akhirnya banyak anggota. Sampai dari game yang kita buat game yang jelek ya, misalnya kita bilang jelek, sampai akhirnya makin lama makin berkembang, skill makin berkembang karena teman makin banyak juga. Akhirnya kita bisa buat game yang lumayan bagus, kayak begitu. Jadi Pak, berarti sekarang sudah ada game yang dibuat dari komunitas Pak? Kalau di komunitas saya sebenarnya kita basisnya studio deh, karena game itu kan tidak mungkin kita mau buat semua banyak orang sampai 20 orang, 30 orang buat kan. Jadi kita buatnya basis studio. Karena di studio masing-masing itu jadi kayak misalnya saya cocok sama ini ya, saya gabung sama mereka. Jadi di satu komunitas, bahkan saya sama Billy tidak pernah bikin game bareng. Meskipun saya sama dia pertama kali buat Magadev berdua, tapi saya tidak pernah kolaborasi buat game sama dia. Yang kolaborasi saya itu kebanyakan sama studio. Jadi untuk game yang pernah saya buat ada beberapa juga. Salah satunya game yang ini ya, kalau kalian tahu Meningo Studio, nah itu salah satu tempat saya juga dulu sama beberapa teman saya. Saya nantikan presentasi dulu ya. Oke, saya perlihatkan dulu. Oke, jadi ini salah satu developer yang saya tempati dulu ya, namanya Meningo Studio ya. Ini Meningo Studio dulu kami di sini. Jadi ada beberapa game yang pernah kita buat. Ini ada di ini ya. Ini Assalamualaikum Ramadan. Di sini saya programmernya. Terus juga Puzzle Ramadan ini juga kita dari Meningo Studio. Terus ini juga Heart Tree. Jadi ada beberapa game yang sudah kita buat juga di Meningo Studio ya. Jadi saya dulu masuknya di Meningo Studio sebelum saya membuat sendiri sebuah studio namanya High Studio. Jadi High Studio ini saya buat sama teman saya namanya Yono ya. Jadi ini game High Studio. Oh, ini sudah Yono yang pegang, bukan saya lagi. Jadi ini yang penasaran yang Yono yang mana, yang ini dia. Jadi saya dulu sama dia ini begadang berdua di pinggir jalan, duduk cerita bikin game apa lagi begitu. Jadi saya sama ini juga ya di Highlight, sama ada juga Udang sama Kay, jadi kita berempat. Jadi saya selalu kalau buat studio itu berempat, meskipun ada juga teman-teman yang lain yang buat game sampai bertiga, ada yang berlima, ada berenam, tapi kalau di saya itu selalu kebanyakan berempat. Oke, mungkin kalau misalnya untuk tanya-tanya tentang saya lebih jauh mungkin bisa di ini saja ya, kita diskusi di tempat lain ya. Mungkin pertanyaan yang lebih ini saja, masuk di materi seminarnya saja. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita sudahi saja ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung di seminar kali ini. Untuk yang sudah mengirimkan data di grup tentang sertifikat itu nanti kita akan kirimkan secara berkala ya. Dan juga nanti akan ada workshop pembuatan game. Nah, ini workshop pembuatan gamenya nanti saya akan buatkan juga khusus grupnya ya. Jadi nanti kalau yang ada yang mau belajar membuat game bisa masuk di workshopnya, yang mau belajar tentang membuat gamenya ya, nanti bisa masuk di workshopnya. Berhubung karena workshopnya itu berbayar, jadi hanya untuk yang serius saja mengikuti, karena begitu workshopnya berbayar. Nah, saya pasti
pikir mungkin bakal berkurang ya yang untuk peminatnya. Jadi yang untuk yang mau saja, yang mau ikuti workshopnya, nanti saya akan berikan infonya. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja hari ini ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Ya Pak.